Dan saya Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal Bapak Insinyur Haji Sugiono MT, Kepala Kemenang Kabupaten Kendal Bapak Haji Marus MPDI, dan Funding and Transaction Business Deputi Bank Syariah Indonesia 7 Semarang Bapak Sukma Dwi Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Kendal Bapak Diko M Gadinduto BSI, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Bapak Junanto Herdiawan, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal Bapak Insinyur Haji Sugiono MT, Kepala Kemenang Kabupaten Kendal Bapak Haji Mahrus MPDI, Funding and Transaction Business Deputi Bank Syariah Indonesia 7 Semarang Bapak Sukma Dwi Priyadi. Narasumber kita pada pagi hari ini Deputi Direktur KPWBI Provinsi Jawa Tengah Bapak Dedi Irianto, Pengurus Masjid Al-Falah Sragen Insinyur Kusnadi Ihwani, Area Retail and Transaction Business Manager BSI 7 Semarang Ibu Triana, dan juga moderator kita pada pagi hari ini Mbak Desi Panca, serta seluruh tamu undangan perwakilan takmir masjid se-Kabupaten Kendal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga pagi hari ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi KRIS, Solusi Kesejahteraan Umat, dengan tema Total Solution Ekosistem Masjid Kabupaten Kendal. Mohon tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Ayu dari Bank Indonesia yang akan menemani Bapak dan Ibu sampai siang hari nanti. Nah, sebelum memulai kegiatan, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Eko Pradana dari BSI untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, perkenankan saya memimpin doa. Bukan saya yang paling suci atau paling pandai di sini, tapi insya Allah kami akan mewakili harapan-harapan dan doa-doa untuk acara pada pagi hari ini. Sebelum doa, marilah kita membaca Ummul Quran. Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطولا قبل الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة لنا ولا فلنا Allahumma afriq alina sabra wa thabit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah
dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Jadikan kami sebagai hamba yang selalu mengharap ridho-Mu. Jadikan kami semua hamba-Mu yang amanah dalam memegang tanggung jawab ketakmiran, sehingga dari rumah-rumah-Mu kebangkitan umat akan terlahir. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kuatkanlah pundak kami dalam mengemban amanah. Mudahkanlah langkah kami dalam menuju kebaikan. Mudahkan tangan kami untuk bersedekah. Mudahkan lisan kami dalam berpikir kepadamu. Ringankanlah mata ini untuk melihat kebaikan saudara-saudara kami. Dan mudahkanlah akal kami untuk memahami kebesaran dan ilmu-Mu. Terimalah amalan ibadah kami di bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan berikutnya. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami berkumpul mengharap ridho dan ampunan-Mu. Semoga dari acara hari ini semangat untuk berbakti, memuliakan masjid-masjid-Mu semakin membuncah di hati kami. Karena kami tahu begitu penting peranan masjid dalam membangun dan membina umat. Dari masjid lahirlah ahli Quran, ahli fikir atau akademisi, dan para ulama. Semoga sinergi takmir, Kementerian Agama, pemerintah Kabupaten Tegal, Kendal, BSI dan BI mampu membawa perubahan yang positif bagi pemberdayaan masjid di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kendal pada khususnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko atas lantunan doa-doanya yang sangat indah untuk memulai pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon berkenannya Funding and Transaction Business Deputy Bank Syariah Indonesia 7 Semarang, Bapak Sukmadi Priyadi untuk menyampaikan sambutan mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sukma, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko M. Ganin Duto. Terima kasih Pak atas rawuhnya Pak. Yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Junanto Herdiawan. Selamat datang Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Sugiono, Ketua DMI Kabupaten Kendal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mahrus, Kepala Kemenak Kabupaten Kendal. Kemudian juga ada Pak Dedi Irianto, Sugeng Rawuh Pak, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Kemudian juga ada Ustadz kita tercinta yang nanti akan sharing mengenai manajemen masjid, Ustadz Kusnadi ya, Sugeng Rawuh Ustadz, atas hadirnya pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu kesempatan yang membahagiakan, kehormatan bagi kami Bank Syariah Indonesia pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim bersama dan dihadiri oleh sangat lengkap ya. Kami merasa terhormat, bahagia sekali untuk kami, dan tentu insya Allah kami berharap nanti forum silaturahim yang dihadiri oleh perwakilan takmir masjid se-Kabupaten Kendal ya dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk tentu perkembangan serta optimalisasi masjid ke depan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal Pak Bupati, Pak Junanto dan teman-teman semua. Pertama, kami menginformasikan dan melaporkan Pak Bupati. Jadi kami ini Bank Syariah Indonesia diresmikan 1 Februari 2021 Pak Bupati. Mungkin perbankan kami satu-satunya
perbankan yang diresmikan di Istana Negara. Alhamdulillah Pak Jokowi berkenan untuk meresmikan kami di Istana Negara. Jadi usia kami kurang lebih 2 tahun lebih sedikit, Pak Bupati. Nah, alhamdulillah juga dengan usia kami yang kedua tahun ini, kami alhamdulillah diizinkan oleh Allah juga mencapai beberapa kemajuan Pak Bupati berkaitan dengan kinerja. Jadi kami saat ini alhamdulillah nomor 6 nasional ranking perbankan. Jadi setelah Himbara BCA kami, Pak Bupati, Pak Junanto. Kemudian kami juga merupakan bank yang punya rekor merger tercepat. Jadi kalau bicara literatur mengenai bank-bank merger, rata-rata ada aset yang stagnan atau bahkan mungkin mengecil, Pak Bupati. Ini alhamdulillah kami diizinkan oleh Allah untuk bisa merger dan tumbuh dengan cukup baik ya. Dan di usia kami yang 2 tahun kami mendapat penghargaan yang cukup lumayan banyak ya. Dan insya Allah kami tentu minta doa dan mohon supportnya selalu Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, namun demikian tentu tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Jadi kalau literasi Pak Bupati kami ini masih 8,9%. Jadi walaupun size kami sudah besar, tapi statistik berkata yang paham tentang bank syariah dari 100 orang baru 9. Kalau dibandingkan konvensional 37%, Pak Bupati. Nah, kemudian inklusi juga sama. Inklusi kami 9,1%. Jadi literasi 8,9, inklusi 9,1%. Jadi sama, 100 orang yang paham perbankan syariah hanya 9 orang. Dan ini kadang kami verifikasi Pak Bupati ketika kami forum yang punya rekening bank syariah. Nah, nggak terlalu banyak juga Pak Bupati. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tapi alhamdulillah kami punya modal yang cukup kuat. Dengan di merger kami juga tingkat efisiensinya meningkat separuhnya Pak. Jadi kalau misalnya cost of fund, Pak Iwan, kami ini tadinya sempat 3 sekarang kami 4 besar nasional untuk cost of fund, 1,4% gitu. Nah ini tentu insya Allah semoga skala efisiensi tersebut juga membawa kemanfaatan bagi masyarakat gitu. Nah, kedua, dalam perjalanan kami ke depan, target fokus kami ada 3. Pertama adalah lembaga keuangan atau sistem keuangan negara, ekosistem keuangan negara. Yang kedua, Islamic ecosystem. Yang ketiga, business owner. Nah, di Islamic ecosystem ini salah satunya adalah masjid. Nah, forum pada kesempatan kali ini merupakan satu bentuk eksekusi strategi kami, Pak, bahwa kami selaku bank syariah terbesar di Indonesia ingin punya kontribusi terhadap masjid. Nah, kami berkolaborasi, kami terima kasih sekali kepada Bank Indonesia ya, disupport secara penuh. Kami tentu akan bersinergi, berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mengembangkan Islamic ecosystem khususnya masjid. Nah, di Islamic ecosystem ini juga kami secara model bisnis kami juga susun untuk memperkuat Islamic ecosystem. Misalnya kalau bicara mobile banking kami ini disusun, disetting untuk melengkapi perjalanan rukun Islam, umat Islam. Misalnya di mobile banking kami ada tentang jadwal sholat, imsak, arah kiblat, masjid terdekat, kemudian juga menu-menu siswa, dan juga tentang haji. Jadi bisa buka rekening haji di mobile banking, bisa melakukan pelunasan di mobile banking. Nah, hal seperti itu yang kami lakukan untuk apa? Untuk memperkuat dan memberikan kontribusi untuk umat. Kedua, membuat event-event yang memang memperkuat Islamic ecosystem. Salah satunya adalah forum kali ini, dan kami berdiskusi dan memang kami terima kasih sekali kepada Pak Sugiono yang memperkenankan kami dan sangat mensupport Pak Bupati. Kami ingin ini adalah langkah awal kami Pak Bupati untuk memperkuat
atau melakukan pemberdayaan terhadap masjid. Kami berharap masjid itu nanti berdaya, bisa mandiri, dan mempunyai impact terhadap ekosistem di sekelilingnya, Pak Bupati. Jadi kalau ada UMKM, ada warga miskin, ada penduduk di sekitar, ya berjamaahnya kuat, ekonominya kuat, dan tentu membawa kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian terakhir Pak Bupati, kami Bank Syariah Indonesia juga dalam menjalankan bisnis, kami memegang prinsip adil seimbang maslahat. Jadi adil karena kami menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi semakin besar pendapatan kami, bagi hasil yang kami berikan kepada dana pihak ketiga juga makin besar. Kemudian seimbang, kami ingin bahwa di neraca kami itu mencerminkan keseimbangan. Jadi misalnya atas seluruh stakeholder kami, kalau pegawai, ya kami ingin memberikan kesejahteraan bagi pegawai. Kemudian untuk mitra-mitra kami jawantahkan dengan pricing yang kompetitif dan bagi hasil yang kuat. Kemudian dari sisi umat, kami ada zakat perusahaan, Pak Bupati. Jadi sebelum dipotong pajak, kami ada zakat perusahaan. Alhamdulillah, tahun lalu kami memberikan kontribusi 122 miliar untuk Basnas. Nah, tahun ini kami memberikan kontribusi 173 miliar, naik sekitar 42%. Nah, ini nanti kami gunakan untuk bangun masjid, infrastruktur, dan lain sebagainya yang membawa kemanfaatan untuk umat. Jadi kami berharap nasabah yang bermitra dengan kami juga bisa memberikan satu kemanfaatan, dan kami berharap bisa menjadi amal jariah untuk nasabah-nasabah kami. Kemudian terakhir ada pajak untuk pemerintah tentu, dan terakhir profit untuk shareholder kami, dalam hal ini pemerintah, Pak Bupati. Demikian pengantar dari kami, Pak Bupati. Sekali lagi satu kehormatan bagi kami bisa dihadiri Pak Bupati, Bank Indonesia, ada dari DMI, ada dari Kemenak, dan tentu para hadirin takmir masjid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah kami berharap ini adalah langkah awal kita. Kemudian nanti kita memikirkan bersama-sama berkaitan dengan pengembangan optimalisasi pemberdayaan masjid di Kabupaten Kendal. Demikian kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukma dari BSI atas sambutannya. Selanjutnya kami juga mohon perkenan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Junanto Herdiawan, untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Junanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati di sini Pak Bupati Kendal, Pak Diko Gani Duto. Terima kasih banyak Pak waktunya sudah hadir di sini. Kemudian tentunya Ketua Dewan Masjid ya Pak Sugiono, terima kasih juga waktunya. Pak Kepala Kemenak Kabupaten Kendal, Pak Marus, dan tadi Pak Sukma, Dwi Priyardi. Nah, ini dari Bank Syariah Indonesia 7. Terima kasih waktunya, dan saya di sini bersama Pak Dedi Irianto, beliau Kepala Divisi yang menangani sistem pembayaran dan pengedaran uang di Bank Indonesia Jateng, dan tentunya seluruh tamu undangan perwakilan Tamir Masjid Kabupaten Kendal. Pertama-tama tentunya alhamdulillah kepada Ilahi Robi kita hadir di sini, dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita juga bisa hadir sehat-sehat semuanya di sini. Jadi minggu lalu tuh saya tuh dikejar-kejar sama wartawan Pak Bupati, sama ini juga netizen. Wah, itu emang nge-DM saya banyak tuh Pak. Pada nanya ini bagaimana ada orang masuk ke masjid terus nempel kris. Waduh, itu seru tuh. Wah, ini berarti nggak aman ini telah si kris Pak, nanya ke saya gitu kan. Wah, ini cukup viral kemarin, dan kita ngapresiasi kepada kepolisian dan juga pihak berwenang, itu cepat sekali nangkapnya. Tapi memang orang Indonesia itu kreatif, idenya ada aja gitu Pak Bupati. Jadi
tiba-tiba bikin ada kris, mungkin tema kita hari ada kris, terus tiba-tiba bisa aja. Kalau uang sudah jelas dari dulu, kalau kita cetak uang ada aja yang bikin palsuin, cepat aja tuh, nggak lama palsuin. Makanya kita selalu mengganti uang dengan beberapa waktu tuh, uang selalu kita ganti Pak, kita sempurnakan, kita tambah pengamanannya, karena ada orang kreatif yang kerjanya belum termasuk yang menggandakan uang Pak. Ini kalau pemalsu uang ini yang menggandakan uangnya masih ada yang percaya gitu kan. Ini menarik sekali ya kondisi kita. Dan kris itu kemudian berhasil ditangkap, alhamdulillah kemudian bisa ditangkap. Dan kita netizen ada juga, wah kalau gini saya nggak mau sedekah lagi, mau itu fatalis, masa gara-gara begitu langsung nggak mau sedekah gitu kan. Padahal sedekah itu tetap wajib kan. Jadi ya itu salah satu hal yang kita kemudian terus kembangkan. Memang ini adalah salah satu risiko dalam inovasi digitalisasi, tetapi tentunya tidak mengurangi. Acara hari ini adalah bagian dari kita untuk tetap semangat melakukan inovasi di bidang digitalisasi. Jadi memang ada tiga kami sampaikan di sini Pak Putih. Pertama, ini kondisi ekonomi global kita ini kan sedang lesu nih Pak. Kita lihat dunia, kalau Pak Bupati sering ke luar negeri tentu memahami bagaimana Eropa sekarang ini lesu sekali, Amerika juga seperti apa, rusuh terus ya, di Perancis juga di mana-mana terjadi. Memang dunia ini lagi tidak sedang baik-baik, bahkan Indonesia pun begitu Pak. Sehingga ada tiga kunci sebenarnya untuk kita bisa keluar dan bertahan. Pertama itu adalah ketahanan pangan. Jadi negara mana yang bisa tahan, bisa menyiapkan pangannya. Nah, ini makanya Pak Gubernur Jateng juga sangat concern terhadap ketahanan pangan di Jateng ini yang bisa bertahan. Jadi ketahanan pangan kan semua orang makan. Dan kedua adalah energi yang berkelanjutan. Jadi energi ini harus kita jaga terus, bagaimana bisa sustain, termasuk bagaimana green energy sekarang kita lagi dorong ya Pak. Dan ketiga adalah digitalisasi. Jadi digitalisasi ini adalah satu cara kunci kita untuk dapat bertahan dan keluar dari krisis yang terjadi di global dan juga pemulihan ekonomi kita. Nah, salah satu digitalisasi yang Bank Indonesia coba dorong sekarang ini adalah bagaimana mempermudah pembayaran Pak. Jadi inovasi pembayaran ini sedang kita dorong. Bagaimana sejak tahun 2019 Bank Indonesia ini menyediakan infrastruktur supaya pembayaran itu lebih mudah, lebih aman, lebih handal. Nah, salah satu yang di inovasi yang kita lakukan adalah dengan menggunakan KRIS, Quick Response Indonesia Code, Quick Response Code Indonesia Standard. Jadi mempermudah pembayaran. Jadi bayar itu kan tinggal ditutul-tutul aja. Dulu itu kita lihat Tiongkok tahun 2010 rasanya wah kayaknya canggih sekali gitu kan. Tetapi kita sekarang sudah bisa mengejar itu dan potensinya sangat besar. Nah, yang bagaimana pembayaran ini kemudian dapat meningkat. Nah, krisis kemarin ketika pandemi Pak itu meningkatnya 300% pembayaran menggunakan Insa Indonesia. Artinya orang lebih mudah. Jadi cukup di Kendal tapi bisa kirim kemana-mana, pembayaran bisa dikirim. Nah, ini satu inovasi yang terus kita coba dorong. Dan tentunya yang kedua yang kami sampaikan bagaimana potensi wilayah, potensi masjid ini adalah tadi sampaikan Pak Sukma tadi, bagaimana masjid ini merupakan satu pusat pemberdayaan ekonomi yang potensinya sangat besar. Ada lebih dari 50.000 masjid ya di Jawa Tengah ini dan baru sekitar 4.000 atau 6.000 yang menggunakan KRIS. Artinya masih sangat rendah, baru 20%, belum nyampe 20% ya. Nah, ini potensinya itu bisa sebulan itu 9 miliar per bulan itu untuk pengelolaan dan nanti mungkin bisa di-sharing di sini. Nah, ini menunjukkan bagaimana masjid ini sebagai satu poin ekonomi umat yang bisa kita tingkatkan. Nah, penggunaan KRIS ini mempermudah karena kalau uang cash itu kan kalau kita cari di dompet mesti orang tuh nyari yang paling kecil pecahannya kan 20.000, 10.000, 2.000, 2.000 yang dimasukin gitu kan. Tapi pakai KRIS masih cuma 2.000 gitu kan. Jadi pasti 20.000, 50.000. Jadi ketika digunakan KRIS Pak Bupati lebih meningkat. Di teman-teman di Jakarta pengalaman kami itu masjidnya lebih meningkat pendapatannya. Ini menunjukkan bagaimana potensi penggunaan KRIS ini dapat meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masjid. Ini yang kedua Pak Bupati, dan tentunya ini yang kita lagi dorong. Ketika kemarin kami ditanya oleh media, ditanya juga oleh netizen, pengamanannya. Nah, ini yang paling penting karena kalau KRIS ini kalau nggak jadi takmir masjid itu mesti rajin dan rutin nengokin ininya KRIS-nya, karena KRIS-nya itu kadang-kadang namanya Masjid Baitur Rahman gitu, terus ditempel kayak sekarang diganti jadi restorasi masjid kemarin kan begitu kan. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi teman saya di Istiqlal nemu 50
Jadi ketika dia inspeksi gitu ada 50 stiker palsu, jadi harus rajin. Jadi seperti itu. Dan pengguna di sisi lain juga mesti rajin. Jadi ketika dia klik, nah di Indonesia ini udah ada namanya untungnya. Kalau di Tiongkok itu masih kris, nggak ada namanya. Jadi kita bisa tipu tuh kirim ke siapa. Nah sekarang kalau Masjid Al-Ikhlas, ketika kita klik ya Masjid Al-Ikhlas, cocokin sama ininya, sama gitu kan. Nah, ini salah satu pengamanan dari kita sebagai pengguna, dari merchantnya, dari masjidnya juga saling mengawasi, dan tentunya kami dari Bank Indonesia juga sangat memperketat juga dengan PJP, dengan BSI, bagaimana prosedur pedoman ketika membuat kris. Tapi nanti dipermudah di sini ya Pak ya. Nah habis ini akan dipermudah Pak untuk membuat kris di depan untuk masjid-masjid yang belum ada krisnya. Monggo silakan nanti, mudah-mudahan bisa dibantu sama Pak Sukma. Mudah-mudahan semakin banyak. Itu dia Pak. Dan tentunya yang ketiga, kenapa kita pilih Kendal ya Pak Sukma ya. Kendal ini potensinya luar biasa. Katanya siswanya nomor 2 terbesar di Jawa Tengah. Jadi potensinya luar biasa Pak Bupati. Itu kenapa kita pilih di Kendal. Dari semua kota Jawa Tengah kami pilih Kendal. Selain potensinya, bupatinya juga masih muda, luar biasa, punya visi. Nah, ini kan. Ini jadi kita punya harapan besar pada Kendal ini untuk menjadi satu kekuatan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini juga hari ini menjadi keberkahan dan ekonomi syariah semakin meningkat dan masjid-masjid juga bisa semakin meningkatkan pemberdayaan umatnya. Mungkin itu dapat kami sampaikan Bupati. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Bapak Junanto Herdiawan. Baik, untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan dari Bupati Kabupaten Kendal yang terhormat Bapak Diko M. Garinduto BSI. Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Bapak Junanto Herdiawan. Terima kasih Pak Junanto atas kehadirannya, dan juga beserta Pak Funding dan Transaction Business Deputi Bank Syariah Indonesia Bapak Sukma Dwi Priardi. Terima kasih atas kehadirannya. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal Pak Mahrus. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Kiono, yang merangkap sebagai sekda juga ini Pak. Jadi nggak salah kalau milih percontohan di Kendal, karena ketua DMI-nya ini juga sekda. Jadi kalau mau apa-apa gampang lah kira-kira. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Falah Sragen, segenap pengurus Takmir Masjid se-Kabupaten Kendal, para narasumber dan peserta sosialisasi, serta Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan sosialisasi QRIS, solusi kesejahteraan umat, Total Solution Ekosistem Masjid di Kabupaten Kendal, dan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu, saya pertama-tama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan juga dari BSI yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini memberikan sosialisasi yang menurut saya ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan penting bagi kita di Kabupaten Kendal. Perlu saya laporkan Pak, ini di Kabupaten Kendal kurang lebih ada 1000 masjid.
yang sudah terdaftar. Dan Kendal ini dikenal sebagai kota santri, Kendal beribadat. Jadi memang masyarakatnya itu ya, kalau bangun masjid itu cepat kan. Kalau gotong royong bangun masjid itu masyarakat Kendal subhanallah luar biasa. Itu saya mengacungkan 10 jempol. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi masjid itu tumbuh terus. Sehingga apabila hari ini kita berbicara bagaimana masjid yang sudah ada di Kabupaten Kendal bisa sama-sama kita perhatikan, yang tadi disampaikan ekosistem ekonominya kita bangun bersama, saya rasa ini merupakan sebuah terobosan, sebuah inovasi yang memang ini butuh keyakinan kita, ini butuh kekuatan kita bersama-sama meyakinkan kepada seluruh takmir dan juga masyarakat Kendal akan pentingnya ekosistem terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi daripada masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kendal ini. Apabila itu bisa kita wujudkan bersama, apabila kita memiliki kesadaran bersama, saya rasa ini akan menciptakan sebuah ketahanan baru bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan hari ini pemerintah Kabupaten Kendal juga sangat fokus bagaimana tempat-tempat ibadah khususnya masjid yang ada di Kendal ini kita fasilitasi, kita perbaiki, kita terus tingkatkan kualitasnya. Jadi salah satu 100 hari program kerja saya ketika dilantik sebagai bupati, Pak, salah satunya saya melakukan pemutihan IMB kepada seluruh tempat-tempat ibadah khususnya masjid yang ada di Kabupaten Kendal. Karena ternyata dari 1000 masjid itu hampir 90%-nya itu dokumen-dokumennya itu ternyata belum dilengkapi, termasuk IMB. Jadi bagaimana masjid ini mau berkembang kalau memang dokumen-dokumen tersebut semuanya masih belum difasilitasi. Sehingga itu kita sudah lakukan. Hari ini 100% seluruh masjid itu sudah kita lakukan pemutihan, sehingga secara dokumen perizinan semua masjid di Kabupaten Kendal ini sudah baik. Dan kita juga memberikan banyak program kepada para takmir masjid, bahkan sampai ke marbot masjid, bantuan per tahun mereka kita berikan insentif. Sehingga ini adalah upaya-upaya kita bagaimana kita bisa benar-benar memperhatikan tempat ibadah kita bisa bersama-sama memelihara tempat ibadah kita, menjaga kebersihannya, menjaga kualitas tempat-tempat ibadah kita, sehingga memang bagi masyarakat Kendal yang beribadah maupun masyarakat yang melintas di Kabupaten Kendal bisa merasakan kenyamanan di mana tempat-tempat ibadah khususnya masjid yang ada di Kabupaten Kendal. Dan ini juga merupakan hal yang menarik ketika hari ini kita berbicara bagaimana meningkatkan ekonomi yang ada di masjid. Karena perlu sama-sama kita ketahui bagaimana Rasul Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau membangun Masjid Nabawi itu fungsinya bukan hanya tempat beribadah. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya tempat beribadah, tapi masjid itu difungsikan sebagai tempat ibadah, tempat perekonomian, tempat sosial, bahkan untuk tempat berdiskusi di bidang politik. Nah, dulu Rasul membangun konsep masjid seperti itu. Sehingga apabila hari ini kita berpikir bagaimana memaksimalkan fungsi masjid yang ada di Kabupaten Kendal dengan meningkatkan ekonominya, digitalisasi, hari ini kita akan berbicara terkait dengan KRIS, ini sangat amat penting. Karena yang tadi disampaikan Pak Deputi bahwa hari ini ada 3 hal yang bisa bertahan untuk negara tetap maju maupun daerah tetap maju, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan, dan Kendal ini merupakan salah satu kelompok pangan ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memastikan bahwa energi terbarukan itu segera terlaksana. Ini sudah ada beberapa tenaga listrik hidro, mikrohidro dan lain sebagainya di Kendal sudah mulai di-develop percontohan. Tapi karena memang Pulau Jawa ini electricity-nya oversupply, jadi agak-agak susah ya. Lawannya pemerintah kalau kita mau energi terbarukan di Jawa ini. Jadi ya pelan-pelan lah kita siapkan infrastrukturnya. Dan yang ketiga yaitu digitalisasi. Dan digitalisasi ini sebenarnya yang termudah dari 3 hal yang tadi disampaikan. Tinggal bagaimana kita mau dan ingin
untuk bisa mengikuti perubahan zaman. Kalau nggak ketinggalan kita, Pak. Iya, kalau nggak kita ketinggalan dan kita tidak bisa bersaing, akhirnya kita bisa menjadi daerah yang tertinggal. Jadi mau nggak mau, dipaksa tidak dipaksa, digitalisasi ini adalah suatu hal keharusan yang harus kita pelajari. Tentunya banyak yang harus disiapkan, yang tadi disampaikan, yang kemarin viral itu juga saya juga kecewa tapi ketawa juga, Pak, melihat berita itu. Memang di Indonesia ini malingnya cerdas-cerdas semua. Jadi ada aja akal-akalnya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses dari transformasi yang saya rasa ini merupakan hal yang wajar, tapi kita harus tetap waspada, jangan sampai ini bisa terjadi. Jadi saya mendukung penuh, mudah-mudahan program hari ini bagaimana memberikan sosialisasi kepada takmir masjid terkait dengan penggunaan kris, ini bisa segera kita aplikasikan. Nanti saya minta Pak Giono sebagai Ketua DMI untuk memfasilitasi dan juga melihat bagaimana program ini bisa berjalan di masjid-masjid. Pak Giono ini sudah berapa tahun dinas di Kendal? Dari tahun 90, dari saya lahir. Dari saya lahir udah dinas di Kendal. Insya Allah purna 2024, jadi tinggal setahun lagi. Jadi saya bilang sama Pak Giono, tinggal setahun lagi nih berbanyak amalan-amalan ibadahnya. Salah satunya pastikan masjid di Kendal ini ke depan bisa lebih baik. Nah, ini yang harus sama-sama kita upayakan, sehingga apabila ini sudah bisa disosialisasikan, harapan saya nanti masjid ke depan juga memikirkan bagaimana meningkatkan ekonominya, bagaimana menaruh produk-produk UMKM yang ada di sekitar desanya, itu juga ditaruh di masjid-masjid. Dan saya rasa ini merupakan sebuah program yang baik yang insya Allah nanti dari pemerintah Kabupaten Kendal juga akan menginisiasi dengan kita merevitalisasi Masjid Agung Kendal. Jadi Masjid Agung Kendal tahun ini insya Allah kita revitalisasi secara menyeluruh, dan ini akan menjadi percontohan, mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan, dan kita akan memberikan contoh bagaimana masjid bisa dikelola sebagai tempat ibadah, tempat sosial, tempat ekonomi, dan benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa pada kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Selamat menjalankan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua seluruh masyarakat Kendal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Diko atas yang memberikan sambutan. Namun mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami juga turut mengundang ke panggung Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Junanto, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal, Bapak Insinyur Haji Sugiono, Kepala Kemenang Kabupaten Kendal, Bapak Haji Marus MPDI, dan Funding and Transaction Business Deputi Bank Syariah Indonesia 7 Semarang, Bapak Sukma Dwi Priharti. Monggo, sudah siap Bapak? Kita mulai sesi yang pertama. 1, 2, 3. Jin saya Pak, 1, 2. 1, 2. Ya, saya Pak. Kepala tangannya Bapak menunjukkan semangat untuk mendigitalkan masjid di Kendal. Logo kris begini, satu di balik begini. Oh, logo kris. Tangan kirinya angka 7, tangan kanannya L. Iya, balik, maaf. Tangan kiri L, tangan kanan angka 7. Itu adalah gerakan tangan untuk kris, Quick Response Code Indonesian Standard. Siap, terima kasih Pak. Mari beri aplaus Bapak-bapak untuk ya, monggo. Baik, sebelum acara kita lanjutkan ke acara inti yaitu talk show. Bapak dan Ibu diperkenankan untuk beristirahat sejenak, untuk merenggangkan otot-otot ya Bapak ya, biar nggak terlalu tegang seperti itu.
Monggo mungkin ada waktu 5 menit untuk jeda sejenak sebelum kita memasuki ke sesi utama yaitu talk show.